Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan memasuki ibadah Patuen Brayat. Kembali saya mengingatkan, kita bersama-sama mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah untuk bersama-sama, yaitu menghentikan penyebaran COVID-19. Begitu juga anjuran dari PGI, Majelis Agung, Majelis Daerah, dan Majelis Jemaat. Baiklah, kita bersama-sama akan memulai dengan bersama-sama kita menaikkan pujian, dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 183. Bersama-sama kita mengambil saat hening, mari kita siapkan hati kita. Mengawali ibadah Patuen Brayat pada saat ini, boleh kami lakukan dengan mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala berkat dan rahmat, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kembali bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 184. Walau ku kecil lemah, aku
di dalam Alkitab. Bersama-sama mari kita berdoa. Pada kesempatan saat ini, di tengah-tengah kami mengunjungi setiap warga jemaat yang berada di rumah-rumah masing-masing. Kami boleh datang mendoakan, sehingga kehadiran kebenaran firman Tuhan pada saat ini semakin menguatkan setiap anak-anak-Mu, sekalipun kami harus tinggal di rumah dengan berbagai tantangan kejenuhan. Sampai kapan akan berakhir, tapi kami yakin kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Amin. Bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan melalui Yohanes 14. Kita baca mulai dari ayat 21, saya bacakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh merenungkan, menggumuli, dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah Paduan Brayat ini kita bersama-sama belajar dari firman yang kita baca tadi di ayat yang ke-21. Saya kembali mengingatkan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dari firman ini mengajarkan satu hal yang sangat penting, bagaimana Tuhan Yesus, yaitu memberi wahyu khusus tentang dirinya kepada umat yang dikasihi. Wahyu adalah kalam ilahi, yaitu Allah sendiri ingin menyatakan dirinya kepada seluruh alam ciptaannya, termasuk manusia yang ada di dalamnya, melalui malaikat, bisa melalui orang-orang yang dikasihi. Karena itulah wahyu ini dicatat dan ditulis sehingga jadilah yang disebut dengan kitab suci, yang menyatakan bagaimana anak-anak Allah akhirnya mendapat bimbingan, akhirnya menjadi saksi, yaitu tentang kebenaran itu, yaitu dari pengalaman hidupnya. Mereka telah mendapat pernyataan Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, dengan cara yang khas masing-masing pribadi. Lebih dari yang bisa didapatkan, yaitu dari firman yang kita baca tadi. Didapatkan dari pembacaan atau pendengaran saja. Di situ juga ada satu pengalaman pribadi yang akhirnya menjadi pedoman dalam kehidupannya untuk, yaitu menyatakan ada peran Allah dalam perjalanan kehidupan.
Sehingga dalam biografi orang suci yang agung, engkau akan menemukan banyak peristiwa di mana Yesus berkenan melalui cara yang sangat spesial berbicara kepada jiwa mereka dan mengungkapkan keajaiban pribadinya. Bahkan jiwa mereka bisa tenggelam, yaitu dalam kebahagiaan, sampai-sampai mereka mengira sedang bersama-sama ada di sorga. Itu gambarannya. Walaupun mereka sebenarnya belum di sorga, tetapi mereka berada di ambang atau berada di pintu sorga. Sebab ketika Yesus menyatakan dirinya kepada umatnya, itulah surga di atas bumi. Itulah Firdaus, yaitu dalam wujud embrio atau benih, yaitu kebahagiaan. Sehingga pernyataan utama, Kristus melaksanakan suatu pengaruh suci pada hati orang percaya dan menjadi satu tuntunan setiap jiwa untuk kembali kepada kesempurnaan hidup. Salah satu pengaruhnya adalah yaitu kerendahan hati, ketulusan, kejujuran, kesetiaan. Jika seorang berkata, aku pernah memiliki pemberitaan rohani, begini, begitu, betapa hebatnya diriku. Sebenarnya, dia belum pernah memiliki sesuatu persekutuan dengan Yesus sama sekali. Sebab ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kalau kita boleh membacanya dalam Mazmur 138 ayat 6. Dia tidak harus datang ke dekat mereka untuk mengenal mereka. Dan tidak akan pernah memberi mereka, yaitu suatu kunjungan cinta kasih. Sehingga efek lainnya adalah kebahagiaan. Sebab dalam kehadiran Allah ada sukacita selama-lamanya. Berikutnya pasti kesucian diri. Sehingga seseorang yang tanpa kesucian tidak pernah mengalami pernyataan ini. Tanpa kejujuran, tanpa kesetiaan, tanpa kesungguhan, tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, kita dituntut setia, suci, tulus, penuh kerendahan hati. Karena itulah untuk menuju kepada gereja yang sesungguhnya. Sekarang Bapak Ibu menyaksikan sendiri berapa lama kita tidak ke gedung gereja beribadah bersama di sana karena COVID ini. Yang artinya Tuhan sekarang sedang mengembalikan jati diri baitnya yang kudus itu, bukan pada bangunan yang dilabelkan gereja itu, tetapi bagaimana kesucian, ketulusan, kejujuran, yaitu ada di setiap baitnya yang kudus, yaitu ada di hati kita. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang ada di rumah masing-masing, marilah kita bersama-sama dengan seimbang sekarang. Makanya di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, di situ dikatakan demikian. Jangan sesat,
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dia tidak akan memberi nikmatnya, kebahagiaannya, kesuksesannya kepada orang-orang yang fasik. Sebab Allah tidak menolak orang yang saleh, yang tulus, yang jujur, yang suci hatinya, rendah hati. Ia tidak memegang tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Makanya Ayub mengingatkan kepada kita melalui Ayub 8 ayat 20. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Dari sini, jadi akan ada 3 efek dari keakraban dengan Yesus, yaitu kerendahan hati, kebahagiaan, dan kesucian. Kiranya Allah memberikannya kepada setiap pribadi kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Mari. Dengan semangat ini, dengan cara inilah, kita akan mengundang rahmat Allah. Kita juga akan bisa menghentikan COVID-19 ini. Ketika kita mulai jujur, kita mulai setia, kita mulai menata kesucian ini. Pasti Tuhan Yesus akan mengarahkan langkahnya, matanya, tangannya untuk menolong orang-orang yang dikasihi. Sebelum kesucian, kejujuran, ketulusan itu ada dalam kehidupan kita, kita akan ada di tengah-tengah kegamanan ini. Karena itu, mari di tengah-tengah paduan berayat ini, mari kita perbanyak introspeksi diri, belajar dengan kerendahan. Seperti firman-Nya tadi yang kita baca, Tuhan akan berada di tengah-tengah mereka yang mengasihi Dia, yang melaksanakan perintah-perintah-Nya. Karena itu tetap setia, jaga jarak, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama diberi kehormatan, yaitu untuk memberikan persembahan kita yang dipergunakan di tengah-tengah COVID ini, juga untuk mendukung saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, juga dampak COVID-19 harus dirumahkan, harus mengalami putus hubungan kerja, dan sebagainya. Karena itu bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 396. Yesus segala-galanya, bawaku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sahabatku.
Bersama-sama kita serahkan persembahan ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita serahkan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji hormat dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu saat ini, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah rumah kami masing-masing, yang kami tinggal di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Kami pertaruhkan semuanya dengan rasa syukur, bagaimana kami setia jujur, menikmati hari-hari anugerah Allah di tengah-tengah COVID ini. Karena itu Bapa, kami serahkan rasa syukur kami yang kami boleh mengantarkan untuk semua perjuangan kami di dalam sehati sepikir, bergotong royong untuk segera lepas dari COVID-19 ini. Karena itu dari rumah kami masing-masing, melalui ibadah Patuen Brayat, ibadah minggu, ibadah syukur, dan sebagainya, kami selalu menaikkan supaya kami segera terbebas dari COVID-19 ini. Berkati pemerintah, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW. Di dalam kami sehati sepikir, bergotong royong, bersama-sama garda depan, para relawan TNI Polri, begitu juga hamba-hambamu yang lain. Di dalam bersama-sama kami memperjuangkan untuk segera lepas dari COVID-19, begitu juga di tengah-tengah saudara kami Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa ini. Juga Tuhan campur tangan, memberkati, menolong, sehingga di dalam kami mengundang rahmat dan kasih Bapa menyertai kami semuanya. Lindungi para medis yang ada di garda depan, yang mereka merawat, menolong, memberikan pertolongan bagi mereka yang terdampak karena COVID. Karena itu Tuhan, perjuangan kami bersama-sama ini, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga, anak-anakmu di tengah-tengah kejenuhan, juga di tengah sakit penyakit yang dialami, sehingga dengan rasa takut untuk membawa ke rumah sakit karena COVID ini. Biarlah perawatan-perawatan isolasi mandiri di rumah masing-masing juga Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami juga serahkan Tuhan untuk seluruh anak-anak jemaat, karena COVID ini mereka harus sekolah secara online dari rumahnya masing-masing, juga bekerja secara online dari rumahnya masing-masing. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terlebih-lebih di tengah-tengah COVID ini, sungguh saat ini kami sudah merasakan dampak dari COVID, menyangkut ekonomi dan sebagainya, yang saat ini juga maraknya kejahatan-kejahatan, pencurian dan sebagainya. Tuhan, terangilah hati pikiran kami, terangi semua bangsa dan negara kami, pimpinan-pimpinan kami, supaya dengan kejernihan hati ini, kami boleh mengundang rahmat Allah dan kembali kami dipulihkan dari bencana COVID ini. Begitu juga Tuhan, kami serahkan di tengah-tengah keluarga yang harus merayakan ulang tahun, di tengah-tengah keluarganya, Tuhan campur tangan yang biasanya dirayakan secara bersama-sama, tapi saat ini hanya keluarga kecil di rumahnya. Tapi doa-doa kami akan selalu menyertai, menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk seluruh warga jemaat yang karena COVID, mereka harus menunda pernikahan, tunangan, lamaran. Begitu juga yang sudah menikah, bertahun-tahun belum mendapatkan seorang anak di tengah-tengah perkawinannya, pergumulannya, juga Tuhan berkati, Tuhan tolong. Begitu juga yang merindukan untuk segera mendapatkan jodoh,
Juga Tuhan campur tangan, memberkati, menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga hari-hari yang kami lalui, perjalanan hidup kami, masa depan kami, juga sampai kapan COVID ini akan berlalu. Tapi kami yakin tangan Tuhan akan memberkati, menolong. Juga seluruh warga jemaat yang telah memberikan kehormatan melalui persembahan yang dikumpulkan, hasil usaha dari bidang pertanian, pertukangan, bengkel, ternak, jasa, semua Tuhan berkati, Tuhan tolong. Juga hasil dari pengabdian-pengabdiannya di perusahaan, di pabrik, kami pertaruhkan tangan Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan setiap persembahan ini, bahkan para pemerhati bagi gereja-Mu. Kami pertaruhkan kesatuan seluruh hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan syafaat kami ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah ini. Bersama-sama kita menaikkan pujian penutup 370.